Oh ya, untuk catatan ya. Jadi dari dulu saya sih nggak percaya ya. Ada yang suka ngasih statement sering on off itu nggak bagus buat akun. Tapi saya sih hampir tiap hari selalu on off ya, mengondisikan keadaan. Nggak masalah juga. Yang terpenting sebenarnya untuk nyetabilin pendapatan itu bukan harus on terus, jangan sering on off, bukan itu. Kondisi akun yang sehat ya. Maksud saya di sini normal pendapatannya, kalau ngitung tripnya antara 5 sampai 10 lah, itu normal lah. Pendapatannya ya wajar di atas 100 per hari. Jadi titik kuncinya sebenarnya bukan dari selalu on atau jangan sering on off. Jadi kuncinya di akunnya disehatkan dulu. Jadi yang anyep, yang gagu parah, ya itu harus diperbaiki dulu, diterapi dulu, harus pahit-pahit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama channel Kang Ojol Pinggiran ya. Hari ini hari Kamis ya, tanggal 31 Oktober 2024. Hari terakhir di bulan Oktober ya. Jam menunjukkan 05.51. Baru bisa on beat kembali ya di pagi hari ini. Biasanya di subuh hari, sekarang agak pagi ya, masih posisi off beat ya. Coba kita on beat kan ya. Tapi sebelumnya gimana kabarnya akang-akang ojol semua? Mudah-mudahan hari ini kita semua diberikan kesehatan, sehat akunnya, sehat kendaraannya, sehat juga dompetnya. Mudah-mudahan hari ini di hari terakhir di bulan Oktober ini kita dimudahkan, dilancarkan orderannya ya, mendapatkan orderan yang banyak, yang berlimpah, mendapatkan hasil yang maksimal. Ini posisi di stasiun Gambir ya. Oke, baiklah, kita setting-setting dulu ya seperti biasa. Seperti biasa kita setting-setting dulu ya. Untuk layanan fokus pagi ini di GoRed ya. Auto bidkan aja. Performa masih 100% ya. Saldonya cuma Rp6.000 ya. Oke, di jam 05.52 dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Aplikasi GoPartnernya kita on kan. Bismillahirrohmanirrohim. Apakah minta permuk? Oh, ternyata tidak. Oke, kita tunggu aja penglaris masuknya, mudah-mudahan langsung tet di pagi hari ini. Nanti kalau ada penglaris masuk diinfokan. Masuk guys, setelah nunggu
15 menitan lah dari stasiun Gambir guys ke 2510 Urban Living Kemang Raya. Harganya 34.400. Oke, mantap. Kita langsung jemput guys. Ini penglaris. Oke guys, di 2510. Intip pendapatan 34.400, satu trip di jam 06.37. Op di sini ya di 2510 di Kemang Raya. 2510 Living, kayak kopi, kayak kos-kosan gitu juga sih. Seberangnya mie gacoan Kemang Raya. Oke, kita cari tahanan dulu di sana. Di depan tuh kayaknya enak nahan. Nah, di gang itu ada peluang. Oh, langsung masuk dari titik jemput guys. 2511, tadi 2510, ini 2511. Urban Living sama 2510 ke Padina Soho Residen Daan Mogot. Wow, 88.000 dipotong 17. Oke, kita angkut aja lah. Historis tadi malam guys. CS-nya namanya diawali Muhammad. Masya Allah, bisa sama gini ya. Tadi malam dapat 3 penumpang awalannya Muhammad semua. Ini di pagi hari tanggal 31 awalannya Muhammad. Allahu Akbar. Lihat di mapnya, jauh itu udah Tangerang, lewat Cengkareng nggak ya? Aduh. Ini kan udah mau masuk nih, 40 menit. Lumayan 29 kilo wah. Jauh. Ya. Lihat situasi. Ada macet. Sampai guys dari Padina Soho Residen Daan Mogot kilometer 19 sampai 20. Ini mau arah balik guys. Kita opan dulu lah, sarapan dulu. Diganti tunai 8 pokok. Inti pendapatan 107.700 rupiah, 2 orderan 2 trip di jam 07.40. Kita break dulu guys, sarapan, nyari sarapan dulu. Keren mau tunai tadi buat nyarap, ini megang goceng doang. Oke lah, kita cari ATM. Ini posisi di Daan Mogot kilometer 20 ya. Kondisi alhamdulillah lancar ya, dari Kemang ke Mampang, Gatot Subroto, Daan Mogot sampai ke tujuan lancar jaya. Kayak hari libur, macet-macet biasa lah, standar, nggak macet parah. Ini 2 arah dari Tangerang ke Jakarta juga masih lancar, padahal udah siang. Oke lah, ini di samping gedung ini Soho Residen ada Indomaret, siapa tahu ada ATM. Kita ke dalam dulu. Ini posisi masih di Daan Mogot, Jalan Kalideres ya. Kalau ke sana ke Tangerang, kalau ke sana ke Jakarta. Ini sengaja nahan di
Kalideres ya. Sebelum Kalideres ini tuh di depan banyak yang ngumpul itu lagi nongkrongin gosen ya di pergudangan Sedayu sini nih. Sedayu City. Sedayu pergudangan. Nanti kita arahin aja. Arahin ke Kelapa Gading kalau nggak ke selatan. Soalnya kalau bawa CS ini kemungkinan macet parah guys. Tapi ini masih lancar ya, segini masih lancar. Tapi macetnya ini udah di sekitaran Pesing, kalau enggak daerah Kapuk udah macet. Jadi mendingan kita bawa gosen aja. Tunggu sampai jam 9. Sekarang sih udah setengah 9 ya. Nanti udah mau jam 9 kita on kan, arahin gosen. Cari yang simple guys. Cari yang simple tapi berduit. Oke, kita nahan dulu di sini. Sekalian rehat. Tips guys, 2.500 lumayan dari CS yang terakhir. Guys, akhirnya masuk nih dari Green Sedayu Dispak. Tadi diarahin ke Kelapa Gading, lama nggak masuk. Ke Sunter nggak masuk. Ini hampir 1 jam ya nunggu. Akhirnya masuk di jam 9.39. Diarahin ke Stasiun Gambir ya, Jakarta Pusat. Masuknya ke Jalan Es Parman, Grogol juga ya masuk. Jalan Es Parman, Gedung Wisma Asia, Kapling 79, Jakarta Barat. Masuknya Grogol, argonya berapa? 35.100 guys, topet. Oke, kita angkut guys. Foto. Iya. Ini aja. Oh, ini. Diterima di pos Pak. Saya foto barang aja. Oke. Ini Pak, udah saya foto. Pos 2 aja ya. Pandang ya. Nomornya nggak aktif. Yang di aplikasi biasanya nomor lama, WA-nya nggak ada. Intip pendapatan Rp142.800 di jam 11.26. Ini lama nunggu CS-nya, ini nggak bisa dihubungi, nomornya udah lama, nomor angus kayaknya. Akhirnya dititipin di pos. Oke, kita off dulu, kita ke Grogol guys. Kita di sini ya, di Wisma Asia 1. Kalau lurus itu ke Tanah Abang ya, kita nanti melipir Tanah Abang terus ke pinggiran kali sampai ke Trisakti, baru nyebang ke Grogol. Oke guys, kita istirahat dulu. Masuk guys, ini jam sibuk sore, on beat kembali ya, tapi masih bermain di gosen ya.
Posisi di Terminal Grogol. Ini coba diarahin ke Kelapa Gading ya. Kemarin saran dari yang komen, memang Kelapa Gading destinasi cukup bagus juga. Ya sekarang kan di jam sibuk sore ya, daripada bawa CS mendingan kita bawa barang aja dulu. Nanti habis maghrib atau habis isya kita bermain di Goret ya. Kita ngabisin TS-nya dulu ya, kadang nggak terpakai atau sulit ya, kadang dapatnya trek pendek. Ini lumayan nih dari Jalan Hemat nomor 2 Jelambar ya, Grogol, kirimnya ke Janur Kuning Kelapa Gading. 36.000 reguler ya bosnya. Oke, kita langsung jemput ya. Lupa aja nggak apa-apa. Ini si Stepan nih ya, ada orang. Enggak, Mas. Gurih-gurihnya di kemacetan kita cuma bawa bosan. Coba kita nanti tapi manual beat, nunggu sampai jam 8. Nanti udah jam 8 udah agak reda kemacetannya, kita main Goret lagi. Ini posisi Kelapa Gading, nggak apa-apa bawa GoFood juga. Kalau yang pendek-pendek ya 2 lah bisa. Kalau yang agak panjang menengah 1 sambil nunggu waktu. Inti pendapatan 178.800, 4 trip guys di jam 17.25. Oke, kita off dulu guys, rehat bentar. Masuk guys dari Boulevard Kelapa Gading nih ke stasiun Cikini 25.200. Oke, mantap, kita langsung angkut. Guys, di stasiun Cikini. Intip pendapatan 204.000, 5 trip di jam 19.15. Ini performa turun ya. Tadi ada setelah drop gosen, ambil gosen cere malah tokonya nggak jelas. Di titik sekitaran titik juga nggak ketemu tokonya, akhirnya dibatalkan. Oke lah, nggak apa-apa, kita fokus di Goret lagi ya. Barusan rokok di Cikini stasiun. Drop off di sini ya, di stasiun Cikini. Kita melipir putar balik ke stasiun Gambir. Kalau di sini nggak ada, cari minum dulu tadi, kopi minum. Oke, kita putar balik nanti ke Tugu Tani ke stasiun Gambir. Guys, dari stasiun Cikini Jalan Menteng Praga ke Jalan Puspita Kayu Selatan. Oke, kita masuk. Oke guys, telepon dulu. Set.
intip pendapatan 216.000, 6 trip di jam 19.42. Ya, sekolah pada pulang malam ya. Ya, oh banyak yang eskul ya, pulang jam segini belum pada. Bensinnya tinggal 1 strip, kalau 10.4 sih lah, masih kuat. Oke guys, ganti tujuan. Aduh riwe nih, cewek lagi berat pacarnya mau ketemuan. Aduh riwe bocah. Inti pendapatan 237.000, 7 trip jam 20.23. Cari 13.000 lagi guys, ketemu 250 target minimum. Oke. Minimal target minimum dulu guys, tapi off dulu seperti biasa, rehat santai aja, baru setengah 9 guys. Posisi sekarang di Jalan Pemuda ya, ini di tengah-tengah lagi pembangunan LRT Rawamangun Velodrome ke Manggarai. Itu lurus itu ke Cempaka Putih ke Velodrome. Kalau ke sana lurus ke stasiun Manggarai, kalau ke kanan itu ke Green Pramuka. Ini posisi di depan balai uji standar karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Oke guys, kita seperti biasa rehat sebentar, nyemok-nyemok dulu. Tips guys, 5.000. Masuk nih guys, merapat habis isi bensin ke Green Pramuka. Masuknya dari Jalan Kampung Baru, Kayu Putih. Tujuannya ke Rawajati, Pancoran guys, 28400. Oke, kita jemput lah. Guys, di Rawajati Timur 1, Pancoran, Kalibata. Inti pendapatan 265.400 rupiah, 8 trip di jam 21.24. Cukup ideal, pendapatan minimum tercapai di jam 21.24. Ini kita melipir aja ke Kalibata, ke Pasar Minggu, ke Kuningan, ke Gambir lagi. Nyari tambahan sambil nyeret-nyeret. Guys, posisi di Pancoran dari The Avenue Resident ke The H Club SCBD guys. Ini mau ajep-ajep kayak. Exit gate Masjid An-Nur. Kalau lurus bisa nggak bisa ya?
guys di SCBD. Inti pendapatan 280.200 rupiah, 9 trip di jam 22.01. 20.000 lagi guys, 3 lembar, masih posisi jam 10 pas. Ini kita nahan-nahan di area CBD nih, biar kasih tahu anak-anak yang, tapi ini baru masuk, yang ngeklub baru pada datang. Oke, kita cari isi di SCBD ya, di Strik 8. Ini drop off di sini nih, The H Club SCBD. Banyak bar sama resto sini. Oke, kita cari posisi dulu guys. Ini abang ojol lagi di sini juga nih. The 19. Nah, ini juga sama. Klub-klub malam semua guys. Beer hall. Kita ke Distrik 8. Kita ke Senopati guys. Ke Taman Sendok guys. Nanti ngopi dulu di situ. Kalau ada orderan masuk, nanti agak muter tuh masuk gang, tapi kayaknya dikunci, agak susah kalau di sini. Anak-anak pada itu. Nanti kalau nggak ada ya kita ke Mampang, nyari 20.000 lagi sayang, biar 3 lembar buat historis di bulan November guys. Pastikan untuk malam ini, untuk hari ini tanggal 31, apa namanya, pendapatannya bagus ya, maksimalkan aja sebisa mungkin, dan menjaga performa ya, buat historis di bulan besok. Kita nahan di Taman Sendok guys ini. Ini ada uang cash 4.000 lagi nih buat kopi aja. Ini Taman Sendok guys. Kita ngopi aja dulu. Ada punya 4.000 lagi guys buat beli kopi. Masuk guys dari Menara Mandiri ke Tanjung Duren 23, pas nih guys. Tembus di 3 lembar nih di hari terakhir bulan Oktober, ditutup dengan pendapatan manis, alhamdulillah. Udah sampai guys di Gang 54 Tanjung Duren. Alhamdulillah guys, kita open dulu guys. Kita intip pendapatannya 303.400 rupiah, 10 trip di jam 22.55. Jam ciamik ini, jam penutup di hari terakhir bulan Oktober, dengan pendapatan 303.400 rupiah, 10 trip. Ini penutupan yang ciamik. Kita lihat mingguannya, minggu berjalan 1.078.050 trip. Minggu kedua 1.675 75 trip. Minggu ketiga 1.674 72 trip.
Minggu keempat 1533 76 trip. Minggu kelima 1373 72 trip. Kemungkinan besok libur kayaknya. Sayang mingguannya terganggu nanti. Belum nyampe, paling besok 1 hari, tapi kadang suka molor lebih dari 1 hari. Kita lihat 5 hari pendapatan terakhir. Hari ini 303.400 rupiah 10 trip. Hari terakhir ya, tanggal 31 Oktober 2024. Tanggal 30 277, tanggal 29 184, tanggal 28 313, tanggal 27 183. Hari ini cuma 10 trip, cuman ada trek-trek yang panjang ya. Kemarin 13 trip cuman 277. Coba kita lihat perjalanan hari ini. Untuk penglarisnya di jam 06.11 34.400. Seperti biasa start dari stasiun Gambir ke Jalan Raya Kemang. Berikutnya jam 6.37 Argo 7800 Argo Paus ya. Itu dari Jalan Raya Kemang langsung nyambung ke Daan Mogot ya, Kalideres kilometer 19,6. Drop off jam 7.40, rehat sebentar, jam 10 onbit kembali masuk Argo 35.100, tapi layanan dirubah ke Gosen Fokus ya, dari Green Sedayu Bispak ke Esparman Palmerah ya, Tamburan 35.100. Langsung opit di jam 11.26, onbit kembali, berarti jam sibuk pagi sampai jam 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 jam setengah ya. Anggap aja 5 jam dipotong istirahat. 5 jam onbit kembali di jam 16.34, langsung masuk 36.000. Masih posisi di Gosen ya. Itu dari Grogol diarahin ke Kelapa Gading, masuk di Jalan Hemat dekat Migacoan ke Kelapa Gading ya. Kemarin ada yang nyaranin kalau dari Grogol arahin ke Kelapa Gading. Dicoba, memang cukup agak lama ya. Ya kurang lebih setengah jam lah. Jam 4 onbit, jam 16.34 baru masuk. 36.000. Nah itu posisi di jam 17.24 menjelang maghrib. Tadinya nggak mau ngambil goret dulu ya, mainan Gosen yang deket-deket biar nggak terlalu capek bawa CS karena macet. Akhirnya ngambil Gosen tuh dilepas, memang TS-nya udah nggak ada. Dari Gading Elok Utara tuh, namanya juga Gading Elok Utara, nggak ada blok-bloknya, udah mencurigakan. Ke Kayu Putih. Nah ke Kayu Putih ini ada bloknya. Dicari sampai titik, di keliling-keliling nggak ada. Udahlah, daripada itu hampir 1 jam kali. Akhirnya batalin lah sama driver. Performa turun jadi 80% karena orderan baru 3 atau 4 ya. Tapi itu sudah berlalu, rubah layanan ke Goret ya, Fokus di jam 18.44 selepas maghrib. Argo 25.200 dari Blupat Kelapa Gading ke stasiun Cikini guys, hampir 10 kilo. Dari Cikini, aduh, mana tadi? Dari Cikini masuk
dari masih dari Cikini ya, stasiun Cikini ke Jalan Puspa Hutan Kayu, harga 12.000. Dilanjut ada masuk dari Hutan Kayu masih Kramat Asem ke Jalan Pemuda Rawamangun 16.000. Dari Rawamangun off dulu isi bensin, melipir ke Green Pramuka ya, masuk tapi dari Cempaka Putih ke Rawajati Timur Pancoran 28.400 di jam 20.51. Dari Rawajati melipir ke mana ya, arah Gambir ya, udah mau dapat dari Menteng Dalam tuh, udah mau ke Gambir sebenarnya, ke di ini, di Tebet, bukan Tebet ya, habis Pancoran itu hitungannya Tebet ya, ke Jenderal Sudirman ke SCBD guys, ke klub malam 14.800 di jam 21.45. Dari SCBD off lagi, drop off kan jam 22 tuh pas bubaran karyawan, kayak karyawan mall, karyawan yang lain-lain. On beat lagi jam 22.21 langsung masuk, harga 23.200. itu posisi udah 280 ya, nunggu nyari yang angkat 20 ribuan ya argonya. Alhamdulillah tapi dapat dari SCBD ya, dari Menara Mandiri ke Tanjung Duren. Perjalanan lancar, drop off di jam 22.52 ya. Jadi penutupan terakhir argo 23.000 pas 303 lembar ya. Jadi on beat hari ini 10 trip, 1 di cancel driver ya. Jadi pendapatannya 303.400 rupiah. Itu udah termasuk tips 7.500. Oke, jadi untuk on beat hari ini sampai di sini ya. Ini hari terakhir di bulan Oktober 2024. Jadi ini ngebit cukup santai ya. Tadi kan jam on beat pagi 5 jam. On beat lagi di jam berapa tadi? Jam 16 sampai 23 ya. Jam 16 ya. 16. Jam 4. Ya dari jam 4 sampai jam 11. Jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7 jam. 7 jam ditambah 5, 12 jam. Hari ini agak panjang. On beat jam sibuk pagi 5 jam, jam sibuk sore 7 jam. Itu dipotong istirahat ya. Ya mungkin 1 jaman, kurang lebih 10 sampai 11 jam ya, dengan pendapatan 3 lembar ya. Alhamdulillah. Jadi untuk kalau saya kebiasaan ya, di akhir bulan itu ditutup dengan pendapatan yang maksimal ya, paling enggak nyampe target minimum kita. Tadi target minimum udah masuk sebenarnya di sore hari ya. Ya selepas maghrib itu 250 udah ketemu. Tapi pengen ngejar di angka 3 supaya nanti di bulan depan itu ada historis untuk
di angka 300-an, dan performa tetap dijaga ya di akhir bulan itu. Kalau saya ya berprinsip seperti itu, supaya di awal bulan kita bisa lancar gitu, dengan membaca historis di bulan Oktober ini. Nanti untuk di bulan September ada rencana besok tanggal 1 itu libur ya, jadi sampai akhir bulan kemarin dipaksain on beat terus. Baru nih tanggal 1 besok rencana libur ya, tapi sayang 2 hari sebenarnya, 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, paling pendapatan mingguannya menurun. Rencananya cuma 1 hari ya, Jumat aja, tapi biasanya suka nambah. Oke guys, kita keluar dulu, itu gerbangnya mau dikuncin. Oh, muter ada, ini masih di Tanjung Lurin. Jadi untuk on beat hari ini sampai di sini ya. Oh ya, untuk catatan ya, jadi dari dulu saya sih nggak percaya ya, ada yang suka ngasih statement sering on off itu nggak bagus buat akun. Tapi saya sih hampir tiap hari selalu on off ya, mengondisikan keadaan, nggak masalah juga. Yang terpenting sebenarnya untuk nyetabilin pendapatan itu bukan harus on terus, jangan sering on off, bukan itu. Kondisi akun yang sehat ya, maksud saya di sini normal pendapatannya. Kalau ngitung tripnya antara 5 sampai 10 lah, itu normal lah. Pendapatannya ya wajar di atas 100 per hari. Jadi titik kuncinya sebenarnya bukan dari selalu on atau jangan sering on off. Jadi kuncinya di akunnya disehatkan dulu. Jadi yang anyep, yang gagu parah ya itu harus diperbaiki dulu, diterapi dulu, harus pahit-pahit dulu. Saya nerapi itu ya, ini cerita sedikit ya sekilas, itu tahun 2023 bulan Mei, ketika akun saya itu mati suri ya, 4 tahun selama COVID nggak dipakai. Jadi ketika on beat kembali di bulan Mei itu gagu segagu-gagunya ya, anyep seanyep-anyepnya, parah sedalam samudra. 24 jam on tuh, yang katanya harus on terus, 24 jam on, semua historis dikelilingin, sampai tidur di stasiun Senen, satu pun nggak ada yang masuk guys. Makanya akhirnya berpikir dan nyoba di terapi. Minggu ke-1 itu paling 1-2 orderan, minggu kedua 4 sampai 6 mulai berkembang, minggu ketiga ada hasil guys, 10 trip itu masuk 8, 10, 12, kadang nyampe sampai 20. Nah dari situ minggu keempat sampai 2 bulan ke depan itu tetap masih ketat terapi supaya nguatin akunnya dan berkarakter. Nah dari situ sampai alhamdulillah 2024, walaupun selama 2003 2004 kan ada goncangan-goncangan ya, libur Natal, libur tahun baru, anak sekolah libur, karyawan libur, masih pendapatan masih bisa bawa pulang uang untuk dapur. Jadi masih
ada lah, walaupun ada penurunan misalkan. Goyang-goyang pasti ada, nggak selamanya. Tinggi banget juga enggak, ya maksudnya stabil aja. Jadi pahit-pahit juga enggak gitu. Pendapatan itu ya istilahnya jarang lah, 100.000 itu 150 ke atas lah, pahit-pahitnya 150 200. Kalau bagusnya ya menurut pribadi ya, kalau menurut orang lain mungkin 2,5 itu kecil, kalau buat saya ya udah cukup lah, syukur-syukur bisa 300 atau lebih. Bukannya nggak pingin sih 400 500, tapi kan jam on beatnya juga harus tinggi, ekstra strong, mengondisikan ke badan juga gitu ya. Ya mungkin kalau masih anak-anak muda masih strong ya bisa lah. Kalau seumuran saya, kita jaga badan aja lah. Oke guys, nggak panjang lebar, jadi intinya akun sehatkan dulu, normalkan dulu, stabilkan pendapatan. Apakah mau patokan di trip atau dari pendapatan? Nah, dari stabilnya pendapatan itu pola ngebitnya bisa sesuaikan ya, iramanya antara akun kita sama kitanya seirama gitu ya. Jadi bisa seiring. Di saat kita off ya off, on ya on, tapi orderan ketika on selalu hadir gitu ya. Ya menurut saya sih untuk namanya gacor, yang diharapkan itu kan, yang di pikiran kita gacor itu kan datang terus-terusan. Ya kalau kita fisiknya kuat sih nggak apa-apa, fisiknya kuat, banyak faktor ya, kendaraannya kuat, dihajar orderan terus-terusan masih kita terima. Tapi kalau badan bengek, motor bengek, aduh nggak ketahan guys. Yang menurut saya gacor itu ketika kita butuh orderan, dia itu selalu hadir, ada gitu. Maksudnya gini ya, semoga paham. Jadi kita pas istirahat, kita off, begitu kita pingin on beat nyalain, orderan nggak terlalu lama masuk, bahkan langsung masuk. Nanti pingin istirahat kita off kan, kita pingin on lagi, orderan masuk. Jadi gacor menurut saya seperti itu ya. Jadi fleksibel dan enak gitu, nggak terlalu ngoyo. Kayak sekarang kerja 11 jam ya, 11 jam 12 jam nggak berasa, karena ritmenya kita ngatur sendiri, sesuaikan. Kita on di subuh hari sampai pagi hari. Ketika panas kita nggak terlalu ngoyo, nggak panas-panasan, pakai istirahat, tidur, mulihkan tenaga. Nanti di sore hari atau malam baru on lagi. Tapi kita jangan terlena, jadi pendapatan tetap dijaga. Oh, pendapatan pagi sekian, berarti sore itu kita harus kejar sekian untuk nyampe target. Syukur-syukur bisa lebih. Jadi gitu. Jadi tetap untuk nyetabilin itu kita bertanggung jawab ke pendapatannya. Apakah mau tripnya diperbanyak atau memang di argo yang besar pasti tripnya ya sedikit ya. Jadi saya belum pernah sih kalau main argo menengah kakap itu
nyampe 20 trip, paling banter 15, 17, 13, 10. Oke guys, mungkin terlalu panjang lebar ya, nanti dibahas satu-satu, harusnya terlalu panjang kalau di ulasan onbit hari ini. Oke, mudah-mudahan besok kita semua di awal bulan, di bulan Oktober November bisa lebih baik lagi, orderannya lebih lancar, mendapatkan hasil yang maksimal, kita selalu sehat, termasuk kendaraannya juga sehat ya, karena itu pengaruh ke pekerjaan kita. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap di video kali ini. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.